Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Utamanya adalah nikmat bulan suci Ramadan. Karena banyak di antara kita yang sejak 2 bulan lalu sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan pada bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak Allah izinkan atau belum Allah izinkan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Banyak di antara kita mungkin beberapa waktu yang lalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Sangat berharap untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi biiznillah tidak dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Maka hari ini kita yang masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan datangnya bulan suci Ramadan, dan bahkan kita sudah masuk hari kedua, ada juga yang sudah masuk hari ketiga Ramadan. Patut kita syukuri bahwa nikmat ini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka hari ini kita berharap mudah-mudahan Ramadan yang telah hadir ini dapat kita betul-betul maksimalkan dalam rangka kebaikan dan juga dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita semua kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran, agar di hari pertama sampai dengan hari terakhir nanti bulan suci Ramadan kita termasuk hamba Allah yang memperoleh predikat takwa atau memperoleh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kemenangan. Marilah salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tentu diutusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi yang diutusnya menyelamatkan umat manusia dari zaman jahiliyah yang kelam. Dan tentu Nabi yang kelak akan memberikan syafaatnya hanya kepada umatnya yang selalu bersolawat dan juga istiqomah akan sunnahnya baik siang ataupun malam. Untuk itu mari sejenak kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita sanjungkan kepada beliau juga dapat terus mengalir lestari kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga para pengikutnya istiqomah akan sunnahnya hingga kiamat. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita sanjungkan kepada beliau juga memudahkan beliau untuk kelak mengenali kita, menyayangi kita, dan mencintai kita, sehingga memudahkan beliau untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua, baik itu fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat yang mudah-mudahan kesemuanya senantiasa dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa ya, insyaallah 28 atau 27 hari lagi kita akan lebaran. Itu ya. Tanpa terasa loh. Hari ini mungkin kita sudah menanti-nantikan bulan suci Ramadan yang sejak 2 bulan lalu itu benar-benar kita harapkan. Tapi bagaimana respon kita hari ini? Apakah kita semua sudah berazam, khususnya yang hadir di kajian ini, ingin menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua? Ada yang berazam demikian? Siapa yang tidak ingin Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu? Yang tidak ingin. Ini
Ini kita kajian, boleh dijawab, bukan khutbah. Kalau khutbah searah nih. Jadi silahkan dijawab. Ada yang hari ini ingin menjadikan Ramadan tahun lalu lebih baik daripada Ramadan tahun ini? Ingat loh pertanyaannya. Ada yang ingin menjadikan Ramadan tahun lalu lebih baik daripada Ramadan hari ini? Tidak ada ya. Pastinya semua ingin menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Tapi sudah siap dengan azam itu atau tekad itu? Hari ini udah berapa juz, Pak? Tadi pagi 1. Ada yang belum sampai 1 juz hari ini. Ini hari kedua loh, ada juga yang sudah hari ketiga. Tadi azamnya sangat kuat, hari ini Ramadan tahun ini akan saya jadikan lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Tapi hari ini siapa yang sudah minimal 1 juz? Angkat tangan. 1, 2, 3. Nanti sore dapat takjil. Ada yang sudah dapat 5 juz? Wah, 1. Ada lagi? Kalau yang 5 juz khusus nih 200.000. Nanti dicatat ya. Ada yang sudah dapat 1 juz plus artinya. Udah tadi pagi juz apoket gitu kan. Jadi yang sudah 5 juz hanya 1, ketua DKM kita, Masya Allah. Ada yang hari ini sudah namatin beberapa drama Korea dan juga Avatar series yang terakhir. Wah, sudah pada tunjuk tangan semua, tapi malu-malu kucing gitu ya. Jadi hari ini kita berazam ingin menjadikan Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan tahun lalu, tapi tidak ada upaya untuk menggapai Ramadan yang lebih baik. Kira-kira bagaimana kalau yang seperti ini? Maka hari ini tema besarnya adalah belajar soleh bareng-bareng. Kenapa belajar soleh bareng-bareng? Karena yang di depan ini juga belum tentu lebih soleh. Bisa jadi yang di depan ini orang yang salah. Maka kita belajarnya bareng-bareng. Kalau nanti saya belajar sendirian, takutnya yang bimbing setan, gitu kan? Nanti nerjemahin ayat sesuai dengan keinginan. Yang sesuai dengan keinginan kita ikuti, yang nggak sesuai kita tinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka hari ini kita belajar soleh bareng-bareng. Entah nanti sudah keluar dari sini menjadi orang salah, itu udah bukan tanggung jawab saya ya. Ketika kita masuk di masjid pokoknya jadi orang soleh semua. Saya nggak tahu mana yang soleh beneran dan mana yang soleh-solehan atau soleh-solehun gitu ya. Tapi ketika kita sudah masuk di masjid ini, kita anggaplah kita semua menjadi hamba Allah yang sedang belajar soleh bareng-bareng. Khususnya di bulan suci Ramadan. Yakin bulan suci Ramadan ini kita nantikan? Yakin nggak? Atau jangan-jangan hanya ikut-ikutan saja? Karena ada tipologi manusia ketika datang bulan suci Ramadan. Yang pertama itu sedih, karena kebiasaannya menjadi terhalang. Kemudian yang kedua biasa-biasa saja, Ramadan nggak Ramadan biasa. Kemudian yang ketiga sangat antusias dan juga serius. Kira-kira dari tipologi orang ketika kedatangan tamu istimewa yaitu Ramadan, itu kita ada di tipe berapa? Ayo coba periksa diri kita masing-masing. 1, 2, atau 3? Ini bukan kampanye ya, sudah habis ya. 1, 2, 3. Kita termasuk yang mana? 4. Tadi saya sampai 3 doang, Pak. 4 berarti nggak puasa itu, Pak. 1, kita sedih ketika datang bulan suci Ramadan, itu sedih karena kita tidak bisa makan, tidak bisa, khususnya siang hari ya, tidak bisa ngerokok dan tidak bisa lain sebagainya yang dilarang yang pada umumnya diperbolehkan jadi dilarang gitu kan. Biasa-biasa saja. Ramadan ya terserah, nggak Ramadan ya terserah. Jadi kita tuh seolah-olah menganggap semua bulan sama. Ibadahnya biasa-biasa saja gitu kan. Kemudian tadarusnya biasa-biasa saja, bahkan tidak bertambah sama sekali. Ada juga yang sangat antusias.
Biasanya orang yang antusias untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu 2 bulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu itu sudah mempersiapkan betul-betul dengan banyak kesiapan atau persiapan. Dia sudah berusaha untuk membaca Al-Quran, hadir di majelis ta'lim meskipun hanya terpaksa, meskipun hanya sekedar tidur doang, numpang tidur misalkan gitu ya, nggak apa-apa. Tidur di majelis ilmu itu berpahala, lebih berpahala malah daripada orang yang ngobrol. Kok bisa Ustadz? Bisa, karena yang ngobrolin orang yang lagi tidur tuh, lihat tidur ada pengajian itu kan, jadi dosa itu kan. Jadi tidurnya orang yang berada dalam satu majelis ilmu itu insya Allah ketularan atau kecipratan pahalanya. Jadi lanjutkan, yang tidur lanjutkan, nggak apa-apa. Sudah terbiasa dengan yang sedikit. Ini sangat luar biasa hari ini. Ya mudah-mudahan nanti setelah Ramadan juga berharapnya seperti ini gitu ya. Jadi tidak hanya Ramadan, apalagi nanti menjelang biasanya kalau ada tadarus itu kan, tadarus kita mulai 4:30 sampai dengan jelang berbuka itu kosong. Tapi 5 menit atau 10 menit jelang berbuka itu nanti akan penuh kembali nih. Itulah kita yang sangat semangat untuk tadi apa? Menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ditanya semangat, ya saya semangat. Tapi giliran ayo hari ini Arido itu ada banyak kegiatan loh. Ada one day one juice. Kemudian apa lagi? Nanti malam ada sholat tarawih dengan imam-imam yang sangat luar biasa. Bahkan saking luar biasanya semalam itu sudah ada imam yang kemari. Karena dia tidak tahu tanggal. Yang penting jadwalnya tanggal 12. Jadi datang ke sini gitu kan, saking semangatnya tuh imam. Tanpa konfirmasi terlebih dahulu besok libur enggak gitu ya. Jadi ada tadarus, ada tarawih, ada kajian zuhur gitu kan. Kemudian nanti sore ada pembacaan Al-Quran one day one juice setiap hari mulai pukul 4:30 sampai dengan selesai atau menjelang maghrib. Dan nanti ada bukber. Yang paling dinantikan yang mana itu? Yang paling dinantikan yang mana kira-kira? Yang jelang berbuka gitu ya. Yang jelang berbuka. Padahal kenapa dinantikan banget ya? Padahal kan adzannya sama gitu suaranya kan? Adzannya sama gitu kan? Kok yang dinantikan cuma maghrib doang gitu? Dan katanya tadi bilangnya saya semangat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tapi ditanya udah dapat 1 juz, setengah juz deh, ada yang dapat setengah juz, selembar. Masya Allah, tabarakallah gitu kan. Tadi semangat sekali, saya semangat ini, semangat untuk mengkritisi jadinya. Masya Allah. Jadi itulah kenapa kita tujuannya untuk soleh bareng-bareng, biar tidak ketahuan mana yang benar-benar soleh, mana yang belum soleh, dan mana yang ingin soleh. Belajar soleh bareng-bareng, jangan belajar salah bareng-bareng ini kan. Padahal jika kita tahu bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang sangat luar biasa. Ketika kita tahu kemuliaan bulan suci Ramadan, atau kita tahu keistimewaan daripada bulan suci Ramadan itu, maka kita akan antusias menjadi tipologi orang yang ketiga. Sama seperti orang datang ke masjid itu ada 3. Yang pertama lagi susah. Yang kedua memang kesadaran untuk datang ke masjid. Dan yang ketiga ketika dia jadi jenazah. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga ini, jangan sampai kita datang ke masjid kalau sudah digotong gitu Pak ya. Insyaallah. Jadi kalau kita hari ini berazam, tadi kita sudah sampaikan bahwa kalau hari ini para jamaah ingin menjadikan Ramadannya Ramadan terbaik gitu kan daripada Ramadan tahun lalu, maka setidaknya ada 4 hal yang perlu kita bahas, yang perlu kita lakukan. Yang pertama, agar Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik, itu adalah dengan mensyukuri nikmat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, dengan menganggap bahwa karunia terbesar dalam hidup ini adalah ketika bertemu dengan bulan suci
Ramadan. Karena apa? Dari 12 bulan yang Allah berikan itu, 1 bulan ini full, 1 bulan Allah berikan banyak keberkahan. Mungkin 11 bulan diantaranya kita banyak dosa, kita banyak kesalahan dan lain sebagainya. Tapi 1 bulan ini Allah berikan dispensasi, bulan akselerasi kita untuk melakukan amal kebajikan, bulan akselerasi bagi kita untuk mengejar ketertinggalan ibadah-ibadah kita. Jadi kalau datang bulan suci Ramadan terus kita sia-siakan, rasa-rasanya sangat rugi. Jangan sampai kemudian kita menjadi termasuk tipe orang yang kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW diaminkan dalam doanya. Setidaknya ada 3. Yang pertama, ketika orang tuanya masih hidup dia tidak mampu untuk berbakti, itu rugi. Kemudian rugi ketika mendengar nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW tapi kemudian dia tidak mau menyebut atau membalas sholawatnya. Dan yang ketiga adalah ketika datang bulan suci Ramadan, Ramadan datang tapi dia biasa-biasa saja, dan Ramadan berlalu tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita ingin gak sih keluar dari bulan suci Ramadan nanti menjadi hamba Allah yang diampuni? Pengen gak? Gak ada yang pengen. Yang pengen kayaknya sedikit kayaknya. Jadi coba kita paksakan dalam ketaatan ya. Kalau dalam ketaatan itu berlelah-lelah nggak apa-apa gitu kan. Kalau bahasa kerennya itu lebih baik dipaksa masuk surga daripada masuk neraka dengan sukarela. Kira-kira kita pilih yang mana? Masuk surga sukarela atau masuk surga dipaksa? Atau masuk surga sukarela? Kita pilih yang mana? Wah, nggak ada yang mau jawab nih. Masuk surga nggak mau, masuk neraka nggak mau. Jadi saya bingung ini. Masuk surga tadi nggak mau, masuk neraka ditanya diem gitu kan? Jangan-jangan diem-diem menang gitu kan? Emang diem tuh menang ya? Jadi kalau kita mampu menjadikan bulan suci Ramadan ini menjadi karunia terbesar dalam hidup kita, insya Allah kita akan mampu menjadikan atau memaksimalkan Ramadan ini agar menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Iya Pak, iya. Ini sangat luar biasa nggak? Kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan itu luar biasa nggak? Tidak semua orang loh. Barangkali hari ini atau Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita loh. Kita yakin nggak? Emang yakin kalau kita bakalan umur panjang? Emang yakin kita akan sampai nanti Lebaran? Yakin? Gak ada jaminan loh. Bahkan kita berandai-andai setelah ini saya akan mengerjakan ini, mengerjakan itu. Itu saja bisa jadi hanya angan-angan. Dan bisa jadi setelah keluar dari sini ada yang meninggal. Yakin gak? Atau pulang nanti ada yang meninggal. Karena meninggal dunia itu tidak perlu kesiapan, tidak nunggu siap. Dia bisa datang kapan saja. Kalau kita sering bahas, hidup itu kan tahu-tahu gitu kan. Tahu-tahu pagi, tahu-tahu siang, tahu-tahu sore, tahu-tahu malam, tahu-tahu mati. Sedangkan kita menganggap Allah menciptakan kita hanya untuk kerja, 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 dan kerja. Lalu kita meninggal dunia. Na'udzubillah. Padahal sering kita bahas bahwa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia itu tak lain dan tak bukan, yang pertama menjadi khalifah, dan yang kedua sebagai penyembah atau hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan berpuasa, mengerjakan sholat, sedekah, dan lain sebagainya. Kemudian cara atau langkah yang kedua agar kita mampu atau bisa menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita adalah kita cari tahu apa sih kemuliaan di dalamnya gitu.
Apa sih keistimewaan daripada bulan suci Ramadan ini? Ada yang tahu nggak? Sebutkan 2 atau 3 atau salah satu saja deh keistimewaan daripada bulan Ramadan. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan salah 2 atau salah satu? Melipat pahala, pahala dilipat gandakan. Terus yang sunnah bisa dihitung wajib. Ini berarti insya Allah puasanya beneran ini. Ada lagi yang mau nambahin? Diturunkannya Al-Quran. Ini kayaknya orang yang jawab yang sering ke masjid gitu ya. Ayo apa lagi? 1, 2, 3. Terus bagaimana mungkin kemudian kita mampu menjadikan Ramadan itu bulan yang istimewa kalau kita tidak tahu apa keistimewaannya? Bulan suci Ramadan itu bulan diijabahnya doa-doa kita. Jadi barang siapa yang kemudian di bulan suci Ramadan dalam kondisi berpuasa, lalu dia berdoa, menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan Allah kabulkan doa-doanya. Jadi salah satu keistimewaan yang lain daripada yang tadi disebutkan, yang pertama bulan di mana pahala itu dilipat gandakan. Kemudian yang sunnah dihitung menjadi wajib. Yang wajib kemudian pahalanya dilipat gandakan. Bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Apalagi bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan yang di dalamnya itu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apabila kita bisa berjumpa atau bisa meraih malam Lailatul Qadar itu, maka seolah-olah kita sedang beribadah 83 tahun lamanya. Keren nggak tuh Ramadan? Keren nggak? Terus kita biasa-biasa saja gitu. Kalau hari ini mungkin misalkan nih ada CEO kita yang datang ke sini, atau ada RI 1, RI 2 lah datang ke sini. Pasti mungkin kita sudah nyiapinnya sejak 3 hari yang lalu. Kita akan kedatangan tamu istimewa nih, digelarin karpet merah meskipun sudah merah gitu ya. Kemudian kita sering rapat bagaimana persiapannya, cek sound, cek dan sebagainya dan sebagainya. Persiapannya matang, persiapannya pasti mantap. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan yang istimewa, seolah-olah kita biasa-biasa saja untuk menyambutnya. Buktinya apa? Hari ini interaksi kita dengan Al-Quran biasa-biasa saja. Hari ini ibadah kita juga biasa-biasa saja. Harusnya ketika datang bulan suci Ramadan itu, kita sholat sunnahnya jadi lebih sering. Apalagi tadi dari sahur itu sudah sangat luar biasa gitu kan. Sahur itu berpahala. Kemudian sebelum sahur itu misalkan kita tadi sholat tahajud minimal 2 rakaat lah. Kemudian dilanjutkan dengan sahur. Di sahur itu kita banyak berdoa dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mohon ampunan. Tambah lagi paginya kita sholat duha. Tambah lagi bekerja, niat bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, tambah puasa. Belum lagi nanti zuhur, sebelum zuhur kita masuk masjid, kita sholat tahiyatul masjid, qobliyah dan lain sebagainya, tambah taklim, Masya Allah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang telah sedang ataupun akan kita laksanakan senantiasa menjadi ibadah yang mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka jangan kemudian di bulan suci Ramadan ini kita bermalas-malasan. Jangan jadikan alasan saya puasa terus jadi malas. Justru kita harus mengejar ketertinggalan amal ukhrawi kita, amalan akhirat kita. Ya mungkin kita rasa tiap hari kita bekerja ya cukuplah gitu kan. Dari 12 bulan yang Allah kasih itu, selama 11 bulan cukuplah untuk mengumpulkan apa yang kita cari, harta dunia. Dan 1 bulan ini kalau bisa kita maksimalkan full untuk mengejar akhirat, untuk memperbaiki ibadah kita. Karena pada hakikatnya bulan suci Ramadan itu adalah bulan perbaikan, bulan pendidikan. Agar jiwa-jiwa kita terdidik menjadi orang yang kemudian patuh dan tunduk terhadap apapun bentuk aturan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja
makan dan minum yang harusnya halal, pada hari ini kita mampu untuk menghindar. Maka hari ini puasa kita jangan sampai hanya puasa yang dapat lapar dan dahaga saja gitu kan. Puasa tapi masih gunjing orang, puasa tapi masih nonton film yang kagak-kagak, puasa tapi bolong-bolong sholatnya, puasa tapi tidak baca Al-Quran, puasa tapi tidak sedekah, puasa tapi tidak, dan tapi tidak. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar puasa yang karena Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi kita janjinya menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Maka jika benar-benar puasa Ramadan ini kita nantikan, kita harus maksimalkan. Kalau benar-benar Ramadan ini kita nanti-nanti, maka jadikan bulan suci Ramadan ini bulan introspeksi. Kira-kira dari 11 bulan yang lalu saya kurangnya apa ya? Kurang dalam ibadah atau kurang dalam berinteraksi dengan Al-Quran, atau jangan-jangan selama ini saya tidak pernah butuh Allah gitu kan. Jadi kita sibuk kerja atau kerja keras tapi panggilan Allah nggak pernah kita balas. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, kita itu bisa karena Allah mampukan. Termasuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ini karena Allah beri kesempatan. Jadi jangan sampai kemudian kesempatan yang masih Allah berikan kita sia-siakan. Maka trik yang ketiga setelah tadi yang pertama menjadikan Ramadan itu karunia terbesar, kemudian kita mengetahui apa keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, agar Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik, kita harus mengingat bahwa panggilan puasa Ramadan itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Coba lihat redaksinya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau zaman dulu yang tidak beriman tidak hai. Jadi sementara ini kita termasuk yang dihai enggak? Iman itu apa sih? Orang-orang yang beriman itu siapa sih gitu? Siapa orang yang beriman? Jangan-jangan kita ngaku beriman tapi sebenarnya kita belum beriman gitu. Siapa orang yang beriman? Orang yang tinggal di Bogor, kan Bogor beriman gitu kan. Apa itu iman? Kita yang dipanggil loh, ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang-orang yang beriman. Jangan-jangan kita bukan yang termasuk yang dipanggil nih. Kita puasa hanya puasa haus dan dahaga saja atau haus dan lapar saja. Iman adalah percaya dengan sepenuh hati, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, percaya terhadap rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya. Kemudian apa lagi? Percaya kepada hari kiamat dan juga takdir baik dan takdir buruknya. Lalu apa implementasinya? Ada di rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Hai. Rukun Islam ada berapa? Ayo jawab yang kompak. Rukun Islam ada berapa jamaah? Ada 5. Masya Allah, bangun semua lo gini ya. Apa perlu saya bilang jamaah? Gitu kan? Oh jamaah, Masya Allah gitu ya. Rukun Islam ada berapa? Yang pertama syahadat. Yang kedua, jangan ragu-ragu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, itu implementasi daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kelima-limanya sudah kita kerjakan? Kalau yang salah satunya mungkin jika kita mampu ya, ada syaratnya. Tapi dari keempat rukun Islam itu
itu bagian dari pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba cek satu-satu, bagaimana dengan sholat kita? Kalau syahadat sih insya Allah udah beres lah dengan syahadat kita ya. Coba cek yang kedua, sholat, bagaimana dengan sholat kita? Apakah sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Atau bahasanya gini, yang penting sholat, bukan sholat itu penting, yang penting sholat. Ada yang masih begitu? Ada? Gak ada ya, alhamdulillah gak ada. Kemudian kita cek lagi bagaimana dengan puasa kita. Apakah puasa kita sudah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sekedar ikut-ikutan saja, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Coba cek. Zakat, nanti di ujung Ramadan jika kita disampaikan usia kita sampai bulan suci sampai dengan Lebaran nanti, apakah kita termasuk orang yang peduli dengan zakat? Karena di dalam harta-harta kita ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Jangan lupa. Jadi jangan dimakan sendiri, ada hak orang lain. Islam itu tidak mengajarkan agar kaya sendiri. Kaya itu harus dibagi. Itulah kenapa di bulan suci Ramadan itu kemudian kita dididik untuk menjadi orang yang peduli. Dari beberapa indikator yang tadi kita coba cek, itulah makna daripada ibadah Ramadan. Karena dalam bulan suci Ramadan itu ada beberapa aspek semuanya yang tercangkup. Maka mau tidak mau hari ini kalau kita sudah masuk dalam bulan suci Ramadan, kita periksa kembali. Puasa tapi sholatnya bagus, puasa tapi ngajinya bagus, puasa tapi dia mau zakat. Itu sangat luar biasa. Maka yang keempat, agar menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik bagi kita adalah menganggap bahwa Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Andai kata bulan suci Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita, tentulah kita akan memaksimalkan bulan suci Ramadan yang masih Allah berikan ini untuk benar-benar memaksimalkan dalam ketaatan dan juga memaksimalkan kebaikan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Maka kita berharap mudah-mudahan rangkaian puasa kita yang hari kedua ini senantiasa Allah terima menjadi puasa yang benar-benar berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan di sisa Ramadan yang masih ada, Allah senantiasa mudah dan lancarkan dan berikan kesehatan agar kita betul-betul mampu menjadikan bulan suci Ramadan ini bulan suci terbaik bagi kita semua. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.